Nah, yang di sebelah ini ada satu rak yang berbeda dari yang lain. Nah, yang ini raknya ukurannya kecil lah, pendek-pendek. Kenapa tuh? Nah, ini memang desainnya untuk jenis-jenis ikan yang di dasar, Corydoras, buat RL, ya buat Panamen. Jadi cuma 20 cm. Jadi kalau yang lain itu raknya 4 tingkat, yang ini jadi 5 tingkat ke atas. Jadi secara produktivitasnya, asumsinya nambah 25% gitulah istilahnya produksinya. Karena nambah satu tingkat dari 4 tingkat gitu ya. Nah, rupanya Corydoras dengan sistem begini juga bisa. Artinya akuariumnya nggak mesti standar 30 cm kan gitu ya. Tuh. Nah, dengan dia pendek begini, jumlahnya bisa dapat banyak gitu. Nah, ini pakai filter samping juga di double. Ini kalau namanya induk, mendapatkan induk sih sekarangnya RL. Jadi karena nyari induk itu susah, PR-nya kita regenerasi sendiri. Jadi dari hasil produksi paling tidak 10% itu disisihkan tiap bulan untuk jadi regenerasi calon induk. Karena kalau nggak begitu, induknya udah tinggal dikit, mesti beli drama lagi. Dan yang lagi nggak ada lah gitu ya. Nyarinya susah lah gitu. Nah, jadi kita regenerasi. Bagi ntar satu-satu. Ntar ternak store sini bro. Oh ini guys. Nah, ini ada Avian King. Nah, ini yang sebelah ini. Ini monster. Nah, itu Candy Cherry. Eri Cherry. Ya, coba ditelorin Candy Cherry. Kawin mejanya meja alami atau gimana? Semi alami. Disuntik, Hah? terus nanti nolongnya dia di apa namanya dilapias. Oke. Nah, ini jenis lapias, tapi ini belum kesortir semua nih. Kavian. Yang bagusnya nanti mungkin yang sebelah sini lebih banyak bagusnya ini. Yang king itu dipilih yang bentuknya badannya sebantet mungkin, dia semakin bantet harganya makin bagus. Oh gitu. Ya, ini ukuran 2,5-3 cm-nya. Kalau yang kategorinya grade A-nya itu harganya bisa 40.000. 40.000. Kalau yang grade B-nya mungkin sekitar di 20-25.000 lah. Ini albino kan? Ini albinonya, yang golden ya. Ada yang green-nya juga tapi udah habis sih, tinggal yang goldennya. Ini hasil produksi sendiri, ini yang tanpa obat. Karena sekarang kan lagi rame juga ada obat-obat untuk bikin short body ya. Nah, ini mah yang hasil murni sortiran dari produksi. Tunggu Kang. Short body bisa dibikin pakai obat. Nah, saya nggak tahu juga persis kandungannya gitu ya kan. Tapi pakai obat dan itu bisa bikin short body. Nah, kalau ini memang dari induknya short body pilihan, lalu kita ternakan jadi ini hasil alami. Nah, yang jadi SBT itu kita dapat baru sekitar hanya 3%. Jadi punya 300 T itu nyetak ikannya bulayaknya dari 10.000. Oh, 10.000 dipilihin gitu dapat 300. Terus 300 3% lah kurang lebih rata-rata gitu. Cuman kan masih worth lah gitu istilahnya karena harga jualnya nantinya satu ekor kan 40.000 gitu. Ini tandon yang untuk pembesaran, Pak. apa? Tandonnya yang ini untuk farm yang sebelah sini. Oh beda ya. Ini lebih besar. Jadi ukurannya 5 kali 3, dalamnya 3 meter. Jadi ini 45 kubik. 45 kubik. 45 kubik tandonnya. Jadi kalau nguras ya, kalau di sini ngurasnya hari Selasa sama Jumat. Jadi Rabu sama Sabtu fokus di farm pembenihan, Selasa sama Jumat di farm besaran gitu ya. Ya satu tandonnya ini ada habis juga gitu kan. Nanti ngurasnya dibuang ke bawah kan ada selokannya ya di tiap ini. Nah di ini ngalirnya ke selokan yang sumur apa yang resapan air di belakang itu. Jadi airnya ngeresap lagi ke atas. Lagi ya. Ya ini ngalir ke pipa ke selokannya gabung di belakang itu kan resapan. Udah itu aja sih kalau kurang lebihnya lah ya. Siap-siap Kang. Kan aja lah. Nah, kita lagi sama Kang Miki nih di Bogorian. Beliau kebetulan di manajemen keuangan. Nah, Kang Miki, saya mau nanya nih.
sebenarnya kalau misalnya kita ngobrolin dari marketing ya, biasanya kalau Bogorian ini segmentasi pasarnya kemana nih? Segmentasi pasar kita, Ah. ya, kalau untuk ini kan tadi ke ini ya, ke broker, ke supplier, dan ke eksportir. Ya. Oke, ekspornya juga masuk ya. Ke eksportir juga betul. Nah, kalau misalnya lokal juga masuk kan berarti ya? Lokal juga betul, kita masuk juga. Betul. Kalau misalnya ini ada yang nanya gitu, kalau misalnya saya beli secara individual bisa nggak? Oh boleh. Boleh. Sebetulnya kita ada kalau untuk yang marketnya yang retail, ya kita ada satu lagi divisi namanya Aksata Ornamental Indonesia. Aksata Ornamental Indonesia. Yang saya pakai ini. Ya. Oke. Itu untuk divisi untuk yang retail. Oke. Tapi kalau untuk yang tadi untuk yang eksportir, supplier, terus atau broker gitu ya, biasanya kita langsung dari Bogorian ke mereka. Oke. Nah, kalau sekarang yang di sini yang jadi primadona untuk eksportir jenis apa nih? Ya, tetapi ini kita memang masih di Denisoni Gold. Ini di Denisoni ya, di Denisoni. Tapi yang kita mau coba untuk lebih besar lagi di Denisoni Golden. Denisoni Golden. Nah, ini nih buat tips dan trik buat para peternak itu kan biasanya kita main ikan nih gitu. Itu manajemen keuangannya gimana sih? Ya, yang paling pasti adalah harus jadi si Raja Tega ya. Raja Tega, nah. Di mana kita harus benar-benar menyisihkan uang-uang yang ada. Jadi memang biasanya kita lakukan adalah budgeting ya. Setelah budgeting baru kita eksekusi untuk pengeluarannya, dimonitoring, dievaluasi, dianalisis ya. Sehingga itu yang menjadi dasar kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Oke. Tadi yang satu lagi dari menjadi Raja Tega adalah uang yang kita dapat memang perlu disisihkan. Perlu disisihkan ya? Disisihkan berapa persen juga tergantung kebutuhannya saja. Nah, kira-kira berapa persen tuh? Nah, kalau kita pakai persentasi katakanlah di angka 10% lah ya dari omset. Kenapa itu? Ya untuk perawatan ya kan, untuk uang perawatan dan karena memang kita juga ada beberapa permodalan kita ada dengan investor sehingga itu juga yang harus menjadi concern kita agar kita bisa amanah terhadap investor. Oke, siap. Kang Miki, makasih nih ya. Baik. Atas ilmunya, atas waktunya, sukses selalu. Amin. Terus cuan selalu. Nih guys, kalau misalnya kalian mau main, kalian bisa main ke sini. Sini ada Kang Giri, ada Kang Miki di sini. Kalian juga bisa jadi partner kan gitu. Ya, betul. Bisa ya? Kapan aja bisa. Buat supply toko ikan juga bisa ya? Bisa. Oke. Kang, kalau misalnya ada official website atau misalnya medsos nggak yang bisa kita akses nih? Ada. Apa tuh? Bisa disebutin nggak? Ya, nah ini dia berarti Mbak Alfi yang lebih jagonya ya. Oh, Mbak Afi ada. Mbak Alfi. Nama itunya. Website-nya. Alfi. Ya. Nah, ini dia. Ini jagonya medsos. Nah, gue main medsos. Ada lagi bagiannya jagonya medsos. Oh, ini berarti manajemennya manajemen profesional nih guys nih. Dia tadi nanya, ada nggak yang bisa diakses website ataupun media sosial lainnya? Oh iya. Nah, ini dia jagonya. Nih gini, Teh, kalau misalnya kan kita mau belanja atau mau main gitu, mau beli gitu. Yes. Nah, kita kan perlu tahu informasinya nih. Nah, untuk media sosial itu informasinya kita bisa akses di mana ya? Jadi kita ada dua, ada Bogorian, ada Instagram sama TikTok. Instagram sama TikTok. Betul. Di Instagram namanya Bogorian_Aquatics. Oke. Di TikTok langsung Bogorian Aquatics. Oke. Terus itu juga ada website. Nah, website ini tuh kita kumpulin hasil riset-riset kita sama hasil kerjasama apa yang ada di sana. Gitu. Oke. Jadi kalau penasaran riset kita bisa langsung website kita bogorianaquatics.com. Oke, terima kasih nih, Teh. Oke, gitu aja guys. Mungkin kalau kalian mau main, mau akses informasi atau kalian mau belanja, silakan. Di sini welcome semua. Oke, terima kasih ya, Kang. Terima Teh. kasih banyak.